Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya kelas 9 yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan yang ketiga ya pada hari ini. Insyaallah pertemuan yang ketiga untuk Google Classroom. Ini sedikit mereview pembelajaran tatap muka yang sudah kita lakukan, yaitu masih berkaitan dengan materi transformasi. Ya, pertemuan yang ketiga ya. Ananda semuanya, kita mereview kembali ya yang sudah kita pelajari di pertemuan tatap muka. Kita sudah belajar tentang translasi kemarin. Nah, di mana di sini ada bentuk umum atau rumus ya yang sudah kita dapatkan dari hasil kita mendemonstrasikannya dengan menggunakan koordinat kartesius, di mana ada sembarang titik X dan Y, katakanlah titik A, X, Y, ditranslasikan atau digeser ya, sejauh A, B, maka akan menghasilkan bayangan A aksen bacanya, yaitu X ditambah A, Y ditambah B. Jadi tinggal ditambahkan saja. X ditambah dengan A, Y ditambahkan dengan B. Oke, contoh di sini kita lihat ada titik B negatif 2,6. Ditranslasi atau digeser sejauh 5 negatif 9. Maka akan menghasilkan bayangan min 2 ditambah 5. Ya, tinggal tambahkan saja ya. Min 2 ditambah 5. Kemudian 6 ditambah negatif 9. Maka tinggal kita selesaikan. B aksen sama dengan 3, negatif 3. Ya, itu tentang translasi. Mudah-mudahan bisa diingat kembali. Kemudian yang berikutnya, yaitu refleksi. Nah, untuk refleksi kemarin kita sudah membahasnya, ada beberapa sub ya. Yang pertama yaitu jika titik X dan Y direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan yaitu X, negatif Y. Ya, jadi yang Y-nya berubah. Y jadi negatif Y jika direfleksikan terhadap sumbu X. Kemudian yang kedua, jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka kebalikan dari yang pertama tadi nah ya, bayangannya adalah negatif X, Y. Kemudian yang ketiga, jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, maka akan menghasilkan bayangan 2 dikali A dikurang X. Jadi 2 dikali A dikurang X, Y. Kemudian yang berikutnya, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan A, maka akan menghasilkan bayangan kebalikan dari yang nomor 3 ya. Yang berubah adalah nilai Y-nya, yaitu X, 2 dikali A dikurang dengan Y. 2 dikali A dikurang dengan Y. Kemudian yang berikutnya, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Jadi tinggal berpindah tempat ya, yang X, Y menjadi Y, X. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian yang terakhir, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka akan menghasilkan bayangan negatif Y, negatif X. Sama dengan yang sebelumnya ya. Cuman di sini bedanya tambahkan dengan negatif. Hampir sama. Y, X, min X. Nah, itu review yang sudah kita pelajari di tatap muka. Untuk pembahasan di pertemuan kita yang ketiga ini adalah gabungan dari beberapa transformasi, yaitu translasi dan refleksi. Kita lihat contoh ya di sini.
Nah, di sini ada titik 8, negatif 2. Nah, ditranslasikan sejauh negatif 3,6, maka akan menghasilkan bayangan berapa, berapa, seperti itu. Kemudian direfleksikan lagi terhadap sumbu Y, katanya, maka tentu akan menghasilkan sebuah titik lagi ya, bayangan. Kemudian direfleksikan kembali terhadap garis Y sama dengan X, maka tentunya akan menghasilkan bayangan akhir. Jadi ada 3 kali perubahan ya. Pertama ditranslasikan, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, nanti untuk penugasannya, Ananda semuanya, terkhusus 9A, B, dan C ya. Untuk penugasannya kira-kira ya seperti ini nanti di GC-nya. Baik, kita coba bahas yang ini dulu. Ini sebagai contoh. Oke, kita coba jawab. 8 min 2, pertama kita geser sejauh min 3,6, maka kita bisa membuatnya yang di sini ya, jadinya 8, oke, ditambah negatif 3, 8 tambah negatif 3, jadi kurang 3 ya, oke, 8 tambah negatif 3, tadi 8 tambah negatif 3, jadi 8 kurang 3, koma, kemudian min 2 tambah 6, min 2 tambah 6, oke, tinggal diselesaikan. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Kemudian min 2 tambah 6 sama dengan 4. Nah, itulah bayangan pertama setelah ditranslasikan, yaitu 5,4. Next, pertanyaan berikutnya, dia dicerminkan terhadap sumbu Y. Artinya titik yang ini nak ya, bukan yang 8,-2 lagi, tapi titik yang 5,4. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Ingat kembali tadi rumusnya. Kalau dia dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah nilai X-nya tadi ya. Ya, jadi di sini yang berubah nilai X-nya. Berarti menjadi min 5. Ini 5, berarti jadi min 5. Ya. Min 5, koma, Y. Y-nya tetap. Itu. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Hasilnya menjadi bayangannya min 5,4. Lanjutkan kembali, jika titik yang min 5,4 ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka, ingat kembali yang sudah kita review tadi, kalau dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X tadi berpindah tempat. Berarti bayangannya menjadi 4, negatif 5. Bagaimana Anda semuanya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai di sini penjelasan Bapak. Sehingga nantinya kamu bisa mendapatkan nilai yang maksimal untuk penugasan di GC pada pertemuan kita yang ketiga ini. Insyaallah ta'ala. Demikian yang bisa Bapak jelaskan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.